Selamat sore anak-anak. Sudah waktunya ibadah ya. Semua sudah pakaian rapi, sudah siap ya anak-anak. Kalau ibadah sudah mau ibadah, anak-anak harus sudah mandi ya. Sudah pakaian rapi ya. Peralatan untuk ibadah semua dipersiapkan ya anak-anak ya. Baik itu HP, komputer ya, Alkitab terutama ya anak-anak ya. Kita mulai ibadah sore hari ini dengan kita nyanyikan Bapak terima kasih. Sekali lagi sambil bangkit berdiri. Datang pada Tuhan ya anak-anak, kita berdoa, tangan dilipat, tutup mata, ikuti tanda berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan panjang umur, kekuatan, kesehatan kepada kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan kami bisa beribadah kepadamu. Itu semua karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat kami beribadah mendengar firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kau usirkan iblis dalam ruangan ini, juga dalam pikiran dan hati kami oleh kuat kuasa darah-Mu. Darah Yesus yang berkuasa, kau urapi kami semua Tuhan, baik yang mimpin pujian, singer, musik, semua kau urapi juga Tuhan, juga anak-anak-Mu juga kau urapi Tuhan, untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Juga berikanlah Tuhan kami hati nurani yang baik untuk bisa diisi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak. Kita nyanyikan setinggi-tingginya langit ya anak-anak ya. Sambil berdiri ya, pakai gerakan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus.
Silakan duduk ya anak-anak ya. Sekarang kita nyanyikan yang ketiga yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyikan lagi dan berdiri pakai gerakan ya anak-anak ya. Puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, umatku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, silakan duduk ya. Sekarang dengarkan pengumuman ya anak-anak ya. Anak-anak sekarang ibadahnya kan tidak di gereja, di rumah secara online. Ibadahnya jam berapa anak-anak? Jam 4 sore ya. Jadi jam 4 sore setiap ibadah anak-anak harus sudah berpakaian rapi. Setengah 4 anak-anak harus sudah mandi ya, sudah siap. Nah, jangan lupa apa anak-anak? Absen ya anak-anak ya. Absen dulu ya. Terus ya, setelah itu apa anak-anak? Siapkan laptop, HP untuk ibadah juga. Jangan lupa Alkitabnya ya anak-anak ya. Setiap jam 4 sore secara online, masih tetap secara online ya anak-anak ya. Anak-anak sabar ya, berdoa. Pasti Tuhan buka jalan ya. Suatu waktu bisa beribadah kembali, berdoa ya supaya virus-virus ini supaya apa? Hilang ya, karena virus kita tidak bisa beribadah ya anak-anak ya. Tapi semua jangan putus asa anak-anak ya, jangan kecewa. Semua itu adalah maksud Tuhan baik ya. Ya. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita mulai bangkit berdiri dengan kita nyanyikan, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan hati kami lah siap Kau bentuk, jadikanlah kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Sekali lagi anak-anak ya, setelah itu berdoa ya. Tuhan berfirman, hati kami lah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Tutup mata, tangan dilipat ya anak-anak ya. Anak-anak berdoa dalam hati ya anak. Kita juga berdoa, Tuhan Yesus Bapa kami yang dalam surga, mohon kemurahan-Mu, kasih-Mu hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, saya sebagai guru sekolah minggu banyak kekurangan, kelemahan. Mohon ampunilah Tuhan segala kekurangan kelemahan kami sebelum menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tak mampu dan tak berdaya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini. Pakai mulut lidah kami untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu Tuhan, mohon urapilah kami dengan urapan Roh Kudus dari surga. Juga Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu juga urapi semua dengan urapan Roh Kudus dari surga. Juga berikanlah tanah hati yang baik untuk bisa diisi oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan,
saat kami mendengarkan firman-Mu, iblis tidak tinggal diam. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kau usirkan iblis dalam ruangan ini, juga dalam pikiran dan hati kami oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, bahkan sampai bisa mengerti dan praktek firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Siapkan Alkitabnya anak-anak ya. Firmannya judulnya adalah jujur dan taat ya anak-anak ya. Jujur itu apa anak-anak? Tidak boleh berbohong ya, hidup benar ya. Artinya sama dengan hidup dalam terang ya. Taat, apa artinya taat? Itu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya ya. Di Betania ada 3 saudara ya anak-anak ya, yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Mereka ini sangat dikasihi Tuhan ya anak-anak ya, sangat disayang Tuhan. Tetapi itu kenapa kok Lazarus sakit? Nah, padahal menunjukkan 3 ini adalah menunjukkan penggembalaan ya anak-anak ya, menunjukkan penggembalaan. Mereka sudah tergembala ya, mungkin sudah beribadah dan melayani Tuhan ya. Tetapi Lazarus kok sakit ya? Apa maksud Tuhan anak-anak? Tuhan mempunyai maksud ya anak-anak, kalau diizinkan sakit ya Tuhan anak-anak ya. Apa maksud Tuhan? Apakah Tuhan tidak sayang sama mereka? Tuhan sangat sayang ya kepada mereka bertiga ya anak-anak ya. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 5. Tante bacakan ya. Tante baca mulai dari ayat 3 ya anak-anak ya. Ini. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu, mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ya, Lazarus sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ini bukti ya bahwa apa? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya juga Lazarus. Tetapi mengapa Tuhan izinkan sakit? Ternyata mempunyai maksud apa? Untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu artinya apa? Supaya ada keubahan hidup ya dalam ibadah pelayanannya, supaya ada sekinar glory di dalam rumah tangga, dalam kakak bersaudara ini ya, anak kakak adiknya. Setelah sakit sampai apa anak-anak Lazarus akhirnya sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya apa? Mati ya, meninggal anak-anak ya. Lazarus mati ya, Lazarus mati ya. Kita baca di dalam setelah mati, Lazarus mati, dikuburkan. Lalu Maria sangat sedih ya, adiknya sakit sampai mati ya, sampai meninggal lalu dikuburkan ya. Kita baca lagi di dalam ini ayat Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kami dapat belajar percaya. Ya anak-anak ya, kalau Tuhan belum menolong bukannya apa-apa, untuk supaya kita mengalami keubahan. Ini di sini dikatakan mati bukan mati secara jasmani, apa? Mati rohani, tidak bisa mengerti firman ya. Tidak bisa mengerti firman ya anak-anak. Setelah mati dikuburkan ini anak ya. Kita baca lagi ayat 20.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendatanginya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Setelah mati 4 hari, Tuhan Yesus apa anak-anak? Datang ya, mau datang ke rumah, ke tempatnya Maria ini, ke keluarga ini anak-anak ya. Yang mendengar pertama kali siapa anak-anak? Marta mendengar kalau Tuhan Yesus mau datang ya. Lalu Marta memanggil Maria, memberitahu Maria ya anak-anak. Kita baca di dalam, tetap dalam Yohanes ya anak-anak ya. Ayat 29. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Maria sedih anak ya, sedih karena apa? Adiknya meninggal. Banyak orang yang datang menghiburnya ya anak-anak ya. Tetapi Maria masih tetap sedih karena apa? Adiknya meninggal, tidak bisa bangkit lagi ya, dihibur oleh teman-temannya. Begitu mendengar Tuhan Yesus datang, Maria bangkit untuk apa anak-anak? Ya, kita baca lagi di dalam ayat 32 ya. Maria datang kepada Tuhan, ini ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, anak-anak ya, dia berkata, dia tersungkur artinya apa nak? Menyembah kepada Tuhan ya, mengatakan kepada Tuhan kalau adiknya mati. Tetapi apa anak-anak mendengar itu Tuhan Yesus? Kita baca ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Tuhan Yesus apa anak? Ikut sedih kalau anak ada yang sakit ya, seperti ini di dalam Alkitab ini. Bukannya Tuhan Yesus tidak mau menolong. Tuhan Yesus mau menolong asal kita mau berubah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ibadah pelayanan kita harus yang tidak baik supaya diperbaiki ya. Tuhan Yesus sangat sedih mendengarnya ya. Sebab itu Tuhan Yesus juga mau apa? Melihat di mana dimakamkan ya, di mana. Ini dikatakan, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah ya. Tuhan ingin apa? Melihat ya, ingin menolong ya. Kita baca di dalam, tetap dari Yohanes ya anak ya. Ayat 39, Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan ya, ia sudah berbau. Artinya apa anak? Busuk ya, sudah busuk. Sebab sudah 4 hari ia mati. Bayangkan anaknya sudah 4 hari ya, tentu baunya busuk ya. Ini menunjukkan apa anak-anak? Marta apa? Keras hati ya, tidak mau membuka batunya. Bahkan apa anak-anak? Dia berkata, Tuhan sudah 4 hari mati, busuk. Tapi puji Tuhan ya, apa yang dikatakan di dalam firman 4 ayat 40 ini ya. Marta akhirnya apa anak-anak? Kita baca ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah ya. Akhirnya apa anak-anak? Maria ini yang keras hati menjadi lemah lembut ya, mengaku segala kekurangan, kelemahannya, kesalahannya, dosa-dosanya anak-anak ya. Karena mengaku, ini ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus
menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, anak-anak ya, setelah itu batunya diangkat ya anak-anak ya. Batunya diangkat artinya yang keras hati menjadi lemah lembut, yang tidak taat menjadi taat, dengar-dengaran ya anak-anak ya. Setelah itu kuburannya dibuka, lalu Tuhan berdoa mengucap syukur, dan apa yang terjadi anak-anak? Apa hasilnya? Terjadi mukjizat. Kita baca ya. Ayat 42 ya sampai ayat 44. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah itu berkatalah demikian, berserulah ia dengan suara keras. Tuhan Yesus berseru ya, berseru artinya memanggil Lazarus yang ada di kuburan itu ya. Lazarus ya, marilah keluar. Lalu bagaimana? Lazarus bangkit ya, Lazarus bangkit keluar ya, dengan apa? Matanya tertutup dengan kain kafan ya. Bangkit mungkin gak bisa berjalan, lompat-lompat gitu ya. Bukan vampir loh ya anak-anak ya. Itu Lazarus ya, Lazarus bangkit karena dipanggil Tuhan lalu bangkit ya. Ini artinya apa? Mati terhadap dosa, bangkit artinya apa nak? Hidup baru ya, hidup baru ya. Lazarus mengalami mukjizat, yaitu keubahan hidup ya. Kain kafannya dibuka menuju Lazarus apa? Bangkit ya, kain kafannya dibuka lalu Lazarus dikatakan ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Ya, Lazarus bangkit mengalami keubahan, juga mengalami apa? Mukjizat ya. Artinya apa anak-anak? Mengalami keubahan dan mukjizat bisa melayani Tuhan ya, bisa melayani Tuhan. Ini terjadi sesuatu Shekinah glory ya, yang tadinya tidak taat menjadi taat, dengar-dengaran. Oleh sebab itu anak-anak ya, mulai sekarang anak-anak belajar taat, dengar-dengaran akan firman apa yang dikatakan, terutama anak-anak di rumah ya, saat ini sering di rumah, apa yang dikatakan orang tua harus kita lakukan, jangan bantah ya, itu sama dengan tidak taat. Anak-anak harus taat sama orang tua ya, harus dengar-dengaran, terus hidup benar, artinya apa nak? Jujur, tidak bohong, apa adanya ya anak-anaknya, hidup hari demi hari Tuhan perbarui ya, ubahkan ya. Kalau anak-anak hidup benar jujur, juga dalam sekolah juga Tuhan berikan hikmat ya, anak-anak yang tidak bisa diberi Tuhan hikmat untuk bisa mengerti setiap pelajaran ya. Mungkin anak di dalam sekolah tidak bisa mengerti, kalau anak taat dengar-dengar pasti Tuhan ubah ya anak-anak ya. Nah, firman Tuhan sampai di sini kita baca dulu yang sebelum terakhir di dalam ayat Yohanes 11 ayat 12. Yohanes 11 adalah pasal 22 ya ini. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus ya. Lazarus akhirnya bisa apa? Melayani ya, melayani Tuhan, bisa makan firman yang sebetulnya tidak bisa, artinya bisa tidak jalan-jalan ya, tergembala ya anak-anak ya. Lazarus akhirnya bisa mendengarkan firman dengan baik-baik ya anak ya, dengan baik, bisa melayani Tuhan ya anak-anak ya. Kita harus bersyukur dan terima kasih ya, seperti Lazarus ini 3 bersaudara bisa melayani Tuhan dan tergembala. Betapa senangnya ya kalau kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, ada kuasa
pertolongan Tuhan. Yang tidak baik diubahkan menjadi baik ya. Tuhan pasti memelihara dan memberkati kita semua. Firman Tuhan sampai di sini, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ikuti tante ya anak-anak ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada sore ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, itu semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini bisa tinggal di dalam hati kami bisa melakukan dan praktek firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah Opawi, beri kekuatan, kesehatan, dan pembukaan rasa firman-Mu selalu. Karena firman-Mu itulah Tuhan, kami bisa hidup damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga urapi guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu, juga ada pembukaan firman-Mu selalu Tuhan, untuk menolong kami yang masih kecil ini Tuhan, bisa mendengar firman-Mu dan dapat mendapat tuntunan, bimbingan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga orang tua kami yang mendidik, membimbing kami. Berkatilah berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami berpisah dengan yang lain, juga Engkau tolong, Engkau sertai, Engkau lindungi. Teman-teman kami yang belum bisa hadir, Engkau tolong gerakkan hati mereka untuk bisa beribadah kembali. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang malas Engkau tolong gerakkan hati mereka untuk bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya yang masih sekolah juga berikanlah hikmat, akal budi dari surga. Meskipun secara online kami sering masih banyak kekurangan, kelemahan Tuhan, mohon kemurahan-Mu, kasih-Mu, berikanlah hikmat, akal budi dari surga untuk bisa mengerjakan setiap pelajaran dan mengerti. Juga tolonglah orang tua kami selalu untuk memberi kesabaran, mendidik, membimbing kami dalam setiap pelajaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Haleluya, amin. Berjumpa minggu depan ya anak-anaknya.